Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nirmala Islamia. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi yang akan mempresentasikan tentang sertifikasi gandum di Mesir. Di sini materinya ya. Nah, sebelumnya tugas ini saya tunjukkan kepada dosen mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan, yaitu Ibu Silvi Laila Rahmi, STPMSC. Nah, berikut materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Fortifikasi pangan menjadi strategi penting bagi Mesir untuk menekan tingginya prevalensi anemia dan kekurangan folat, terutama pada perempuan usia subur. Negara ini sangat bergantung pada konsumsi roti baladi berbahan dasar tepung gandum, sehingga fortifikasi tepung menjadi cara yang paling efektif untuk menjangkau populasi luas tanpa mengubah perilaku makan masyarakat. Melalui kerjasama dengan WFP, BEIN, dan WHO, Mesir menjalankan program fortifikasi nasional yang berfokus pada peningkatan kadar zat besi dan folat dalam tepung gandum guna menurunkan anemia dan risiko cacat tabung saraf MTD pada bayi. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu alasan Mesir menerapkan fortifikasi tepung gandum, yang kedua mikronutrien yang digunakan dalam fortifikasi, dan yang ketiga proses implementasi dan cakupan program, yang keempat keuntungan dan kendala program serta dampak terhadap status gizi masyarakat. Selanjutnya alasan fortifikasi. Mesir terus menghadapi alasan anemia defisiensi besi yang mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan usia subur. Sementara itu, tingginya angka kelahiran bayi dengan cacat tabung saraf menambah urgensi intervensi gizi. Karena roti baladi dikonsumsi oleh lebih dari 50 juta penduduk setiap hari, fortifikasi tepung gandum dipandang sebagai intervensi paling efisien. Melalui fortifikasi, kebutuhan zat gizi dan folat dapat dipenuhi secara merata tanpa memerlukan perubahan pola konsumsi atau edukasi intensif kepada masyarakat. Selanjutnya, kebijakan dan standar. Yang pertama yaitu program kolaborasi antara pemerintah Mesir, WFP, BEIN, dan WHO. Yang kedua, mikronutrien wajib, zat besi Fe, fumarat, NAFE, EDTA, dan asam folat. Dan yang ketiga, tambahan opsional vitamin B12, zinc, vitamin B kompleks. Selanjutnya, implementasi program. Pelaksanaan fortifikasi dilakukan lebih dari 140 pabrik penggilingan tepung. Pemerintah mengatur pengadaan premix yang digunakan, sementara instalasi alat dosing otomatis dilakukan untuk menjamin ketepatan dosis. Operator pabrik mendapatkan pelatihan khusus dan proses monitoring dijalankan melalui kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan WFP. Tepung yang sudah difortifikasi kemudian didistribusikan melalui sistem subsidi roti baladi sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, keuntungan program. Yang pertama, meningkatkan asupan zat besi dan folat. Yang kedua, menurunkan resiko cacat tabung saraf. Yang ketiga, menjangkau populasi luas secara merata dan biaya pelaksanaannya sangat rendah. Yang keempat, tidak perlu mengubah kebiasaan makan, dan secara keseluruhan program ini memberikan dampak kesehatan signifikan dengan biaya yang sangat efisien dibandingkan intervensi gizi lainnya. Tantangan dan kendalanya. Meskipun berdampak besar, program ini juga menghadapi kendala seperti ketidakseragaman kadar fortifikasi antar pabrik dan stabilitas mikronutrien yang dapat menurun selama penyimpanan. Sistem subsidi tepung yang kompleks juga mempengaruhi kelancaran distribusi produk fortifikasi. Di sisi lain, kemampuan laboratorium daerah dalam melakukan monitoring rutin masih perlu ditingkatkan agar kepatuhan pabrik dapat terjaga secara konsisten. Dampaknya, yang pertama, asupan zat besi dan folat populasi meningkat. Yang kedua, penurunan risiko cacat tabung saraf. Dan yang ketiga, perbaikan kadar hemoglobin pada ibu dan anak dan meningkatkan kesehatan ibu hamil. Dan yang keempat, efektif sebagai intervensi tingkat nasional. Selanjutnya, kesimpulan. Fortifikasi tepung gandum di Mesir merupakan intervensi nasional yang efektif dalam mengurangi anemia dan kekurangan folat. Jangkauan program yang luas melalui roti baladi bersubsidi menjadikan fortifikasi sebagai strategi yang efisien dan berdampak besar bagi kesehatan masyarakat.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan pengawasan, hasil program ini menunjukkan baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit closing statement dari saya, yaitu dari tepung yang diperkaya lahirlah kesehatan, dari kesehatan tumbuh kekuatan. Terima kasih. Saya Nirmala Islamia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.